بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bab keempat, periode Madinah. Di dalam bab ini penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan 27 pembahasan. Pembahasan yang pertama, izin untuk berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Mereka pun keluar berjalan secara berkelompok. Disebutkan bahwa yang pertama kali berangkat adalah Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi, dan ada pula menyebutkan Mus'ab bin Umair. Mereka mendatangi rumah-rumah kaum Ansar, dan kaum Ansar pun melindungi serta menolong mereka sehingga tersebarlah Islam di kota Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diizinkan untuk berhijrah. Beliau keluar dari kota Makkah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, dan ketika itu umur beliau 53 tahun. Beliau berangkat ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mantan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah. Sementara yang menjadi penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraiqit Al-Laythi. Beliau bersama Abu Bakar masuk ke dalam Gua Thur yang tinggal di dalamnya selama 3 hari. Kemudian beliau berdua berjalan melewati pesisir pantai menuju kota Madinah. Pembahasan yang kedua, sampainya beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya tiba di kota Madinah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, beliau singgah di daerah Quba yang terletak di bagian atas kota Madinah di tempat pemukiman Bani Amr bin Auf, dan beliau pun tinggal bersama mereka selama 14 hari. Pembahasan yang ketiga, masjid pertama dalam Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu, baik jalan kaki ataupun berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salat di Masjid Quba seperti pahala umrah. Pembahasan yang keempat, pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan mengendarai untanya. Orang-orang pun meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk singgah di rumah mereka sambil memegang tali kekang untanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, biarkanlah unta ini berjalan dengan sendirinya, karena sesungguhnya ia telah diperintah. Lalu unta itu pun duduk di lokasi Masjid Nabawi saat ini. Lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran kurma milik Sahal bin dan Suhail, 2 anak dari kalangan Bani Najjar. Beliau pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya di lokasi tersebut dengan tangannya bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan menggunakan pelepah kurma dan batu bata. Kemudian beliau membangun rumahnya dan rumah istri-istrinya di samping masjid. Rumah yang paling dekat dengan pintu masjid adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan 7 bulan setelahnya beliau pun pindah dari rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu ke rumah tersebut. Pembahasan yang kelima, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, beliau pun mempersaudarakan antara kaum Muhajirin yang berjumlah 90 orang dengan kaum Ansar agar saling membantu dan saling mewariskan ketika meninggal dunia sampai peristiwa perang Badar tiba. Pembahasan yang keenam, orang-orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, orang-orang Yahudi melihat dan mengetahui bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang tertulis di dalam kitab Taurat yang ada pada mereka. Akan tetapi tidak ada yang masuk Islam dari mereka kecuali sedikit. Di antaranya adalah orang yang paling alim dari mereka, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang memeluk agama Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian dengan beberapa kabilah Yahudi, di antaranya Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah.
Pembahasan yang ketujuh, peralihan kiblat. Setelah diwajibkannya salat pada peristiwa Mi'raj, Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis dan beliau sangat berharap agar kiblat itu dialihkan ke arah Ka'bah. Maka beliau pun selalu melihat ke langit menginginkan agar harapannya dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau ayat suci Al-Qur'an yang artinya, "Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai." Pada tahun kedua Hijriyah, akhirnya kiblat kaum muslimin dialihkan ke arah Ka'bah.